Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana biasa saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Manasilus Sa'irin, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari qaddasallahu sirrah, beserta syarah atau penjelasan terhadap kitab tersebut yang terdapat di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in bi syarhi ma'ani Manasilis Sa'irin, yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani atalallahu umrahu wa baqa'ahu. Masih di bagian Qismul Bidayah, bagian permulaan dari 10 bagian yang terdapat di dalam kitab ini, yang tiap-tiap bagian terdiri dari 10 bab yang menunjukkan maqam atau mansilah atau tahapan-tahapan perjalanan menuju kepada Allah SWT. Di Qismul Bidayah, bagian permulaan, terdiri dari 10 maqamat, dimulai dari yaqza, yaitu kesadaran. Kemudian yang berikutnya adalah taubah, setelah itu muhasabah, lalu kemudian inabah, setelah itu tafakkur, lalu tazakkur yang keenam. Yang lalu telah kami bacakan beberapa bagian tentang pembahasan at-tazakkur, yang diantaranya disebutkan bahwa bangunan tazakkur itu kalau diumpamakan seperti satu bangunan, maka pondasinya terdiri dari 3 hal. Salah satunya adalah al-intifa'u bil izah, al-intifa'u bil izah, mengambil manfaat dari nasihat, ya, dari peringatan yang disampaikan. Nah, insyaallah penulis kitab ini kemudian menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan al-intifa'u bil izah itu. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa innama yantafi'u bil izati ba'da husuli salasati asya'in bi siddatil iftiqari wa bil umyi an aibil wa'iz wa tazakkuril wa'di wal wa'id. Penulis kitab ini semoga Allah memberikan pada kita manfaat
melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, wa innama yantafi'u bil idza, dan sesungguhnya satu peringatan, nasihat, pengajaran baru akan memberikan manfaat ba'da husuli salasati asya, setelah terpenuhi tiga persyaratan. Jadi ada 3 hal yang mesti terpenuhi pada seseorang sehingga nasihat itu menjadi bermanfaat baginya. Tanpa ketiga hal ini, maka nasihat tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Apa saja itu 3 persyaratan sehingga nasihat memberikan manfaat? 1, bisiddatil iftikar, yaitu dengan besarnya perasaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat akan memberikan manfaat kalau orang yang dinasihati sadar betapa butuhnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tergantungnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil umyi an aibil wa'iz, ketika ia menutup mata, tidak memperhatikan aib, kekurangan dari pemberi nasihat. Jadi kalau misalnya orang yang dinasihati selalu melihat kekurangan, cacat, aib dari orang yang memberi nasihat, maka nasihat itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Tutup matalah dari aib dan kekurangan dari orang yang memberi nasihat. Kemudian yang ketiga, watazakkuril wa'di wal wa'id, ketika ia selalu teringat akan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syaratnya supaya nasihat itu bermanfaat. Hadirkan di hati kita, rasakan betapa butuhnya kita kepada Allah. Tidak usah melihat kekurangan dari orang yang memberi nasihat, lihat saja isi nasihatnya. Dan yang ketiga, selalu ingat janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa summa yubayyinul musannif rahimahullah, kemudian pensarah kitab ini memberikan syarahannya, mensyarah apa yang dimaksud oleh penulis kitab, bahwa penulis kitab menjelaskan dalam 2 kalimat atau 2-3 baris tadi, kaifa yatimul intifa'u bil izah allati hiya ruknun min arkanit tazakkur, bagaimana caranya supaya satu nasihat benar-benar memberikan manfaat sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun tazakkur. Ya. Apa saja yang dijelaskan oleh beliau? Falikai tantafi'u bil izah, agar nasihat itu benar-benar memberikan manfaat, fala budda ayyastadda iftikaruka ilallah, kamu mesti benar-benar merasa butuh kepada Allah SWT, bimakna antas tas'ira kamalal ittirari ila maulaka amma yujibul murtar idza da'ahu, yaitu sempurna hadir selalu di hatimu kesempurnaan butuhmu kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, amma yujibul murtar idza da'ahu, siapakah yang akan mengabulkan doanya orang yang kepepet dalam keadaan terdesak apabila ia berdoa kepadanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang perempuan datang menemui Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini adalah sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari kelompok ini, kelompok sufi. Lalu perempuan itu meminta kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai Imam, tolong doakan saya supaya putraku kembali, karena dia sudah pergi menghilang. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Sabarlah ibu, sabar, pulanglah kembali ke rumahmu. Ibu itu kemudian pulang kembali ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi balik menemui Imam Junaid Al-Baghdadi. Wahai Imam, tolong doakan saya
supaya putra saya kembali karena dia telah menghilang. Sekali lagi Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, sabarlah Bu, sabar, pulanglah kembali ke rumahmu. Ibu ini pulang kembali. Tidak lama kemudian datang lagi, minta kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai Imam, tolong doakan saya ya, supaya putra saya kembali. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bersabarlah. Kata si ibu, sudah habis kesabaranku, saya tidak bisa lagi bersabar. Mendengarkan hal itu, Imam Junaid Al-Baghdadi kemudian berkata, kalau begitu pulanglah ke rumahmu dan anakmu itu sudah ada di rumahmu. Pulang kembalilah, anakmu sudah ada di rumah. Pulang si ibu, dan ternyata benar anaknya sudah ada di rumah. Ia kemudian kembali menemui Imam Junaid Al-Baghdadi untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya dan sekaligus bertanya, dari mana Anda tahu kalau putra saya sudah kembali? Maka beliau baca ayat ini, surah An-Naml ayat 62. Amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapa lagi yang akan mengabulkan doanya orang yang terdesak jika dia dalam keadaan terdesak? Maka kata para ulama tasawuf, doa di antara doa yang mudah diijabah oleh Allah SWT adalah doaul hal. Doaul hal artinya doa pada saat itu juga, doa ketika dalam keadaan terdesak, doa ketika orang betul-betul kepepet, sangat butuh. Nah, itu salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliza kana sayyiduna Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni ad'uka doa al-gharib al-ajiz al-muttar fanzur kaifa jama'a kulla asbabil iftikar ila Allah fi muqaddimati du'aihi al-ghurba wal-ajaz wal-ittirar. Oleh karena itulah Sayyiduna junjungan kita Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, salah seorang cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, beliau dalam doanya itu berkata seperti ini, Allahumma ya Allah, inni ad'uka, sungguh saya berdoa kepadamu, doa al-gharib, seperti doanya orang yang sedang tenggelam, al-gharib sendirian, al-ajiz dalam keadaan lemah tidak berdaya, al-muttar dan dalam keadaan terdesak. Jadi saya berdoa kepadamu ya Allah seperti orang yang sedang tenggelam sendirian, lemah, tidak ada lagi kekuatan sama sekali dan dalam keadaan terdesak. Maka perhatikanlah bagaimana beliau menghimpun semua sebab-sebab yang menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba itu kepada Allah SWT dalam pengantar doanya. Beliau sebut, saya sendirian, saya tenggelam, saya lemah, ya saya tidak berdaya. Wa kana sayyiduna Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu yaqulu fi munajatihi. Begitu juga junjungan kita Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam munajatnya. Beliau ini penulis kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, satu kumpulan hikmah-hikmah, ungkapan-ungkapan para sufi. Ya, Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau dalam munajatnya berkata, Ilahi ana al-jahilu fi ilmi, fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Wahai Tuhanku, saya ini bodoh dalam ilmuku. Walaupun saya punya ilmu, saya bodoh. Nah, bagaimana mungkin saya tidak bodoh dalam kebodohanku? Ada saja ilmu saya bodoh, apalagi dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, saya lebih bodoh lagi. Fatabarra'a min ilmihi wa haulihi wa min quwwatihi fatarafa bil ajzi wal jahli wal faqr wa hiya lawazimul ubudiyyah hatta yughatiyahu Allah bi sifatir rububiyyah. Maka beliau berlepas diri dari menyandarkan kepada dirinya ilmu, kekuatan, kemampuan. Sebaliknya beliau mengakui kelemahannya, kebodohannya dan butuhnya kepada Allah. Itulah yang menjadi syarat-syarat ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Kalau seorang hamba sudah menghambakan dirinya kepada Allah, Allah akan menyelimutinya dengan sifat-sifat rububiyah.
fayughatti ajsahu biqudrati. Allah akan menutupi kelemahan dirinya dengan kudranya Allah. Wa da'fahu biquwati. Allah akan menutupi kelemahannya dengan kekuatannya. Wa faqrihi bighinahu. Allah akan tutupi kefakirannya dengan kekayaannya. Wa jahlahu bi ilmihi. Allah akan menutupi kebodohannya dengan ilmunya. Sahabat Nabi SAW Anas bin Malik bercerita, pernah ada seorang sahabat yang pekerjaannya berdagang. Rute perjalanan dagangnya dari Madinah ke Syam, balik lagi ke Madinah. Tapi ada satu hal yang membedakan sahabat ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain, Pak, mereka berangkat dalam perdagangannya itu dengan berombongan dalam satu kafilah dagang, rombongan. Karena pada saat itu rute perdagangan belum aman, belum sepenuhnya Jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi sahabat yang satu orang ini selalu sendirian saja, dia berangkat sendirian. Karena tawakalnya kepada Allah SWT, sepenuhnya dia tawakal kepada Allah. Sampai suatu waktu perjalanan pulang dari Syam ke Madinah, tiba-tiba di tengah perjalanan dicegat seorang perampok. Maka sahabat itu berkata, ambil saja hartaku, ambil semua hartaku, tapi izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan. Kata perampok, kalau hartamu sudah pasti saya ambil, tapi saya cuma bukan saja mau ambil hartamu, saya juga ingin membunuhmu. Kata sahabat tadi, apa yang kau harapkan dari saya? Kasihan, ambil saja hartaku, biarkan saya lewat. Kata perampok itu, kalau hartamu pasti saya ambil, tapi bukan cuma harta, saya juga ingin dirimu. Akhirnya kata sahabat tadi, ya kalau memang seperti itu keinginanmu silahkan, tapi izinkan saya mengajukan satu permintaan. Apa yang kamu inginkan? Saya mau wudu, salat, terus berdoa. Kata perampoknya, sudah, kalau cuma itu yang kamu ingin kerjakan, kerjakanlah itu sebelum saya rampok dan membunuhmu. Akhirnya sahabat itu berwudu, salat 4 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah dengan membaca, Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Zal Arsyil Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Fa'alul Lima Yurid. Allahumma inni as'aluka binuri wajhika allazi mala'a arkana arsyik, wa as'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala khalqik, wa bi rahmatika allati wasa'at kulla syai', la ilaha illa anta ya mughisu agisni. 3 kali itu dibaca. Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Wadud. Wahai Allah yang maha mencintai, yang maha mencintai, yang maha mencintai. Wahai yang menguasai, memiliki aras yang agung. Wahai yang memulai dan mengulangi. Wahai yang melakukan semua yang diinginkan. Sungguh saya meminta kepadamu dengan cahaya wajahmu yang meliputi seluruh tiang-tiang arasmu, dan saya meminta kepadamu dengan kekuasaanmu yang dengannya engkau menguasai makhlukmu, dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Wahai yang maha memberi pertolongan, tolonglah saya. 3 kali itu dibaca. Seketika itu juga muncullah seseorang yang berpakaian hijau menunggangi kuda putih dengan senjata di tangannya. Maka perampok tadi meninggalkan sahabat itu, ya, langsung dia menemui, ya, menghadang penunggang kuda putih tadi. Mereka bertarung, perampok itu jatuh. Maka kata penunggang kuda tersebut kepada pedagang, bunuhlah ini, bunuh perampok ini. Ada si pedagang, saya tidak pernah membunuh orang, selama ini tidak pernah saya bunuh orang. Akhirnya penunggang kuda itu yang membunuh perampok itu secara langsung. Setelah itu ya kemudian menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada pedagang tadi. Saya ini sebetulnya malaikat yang bertugas di langit ketiga. Waktu kamu membaca doa tadi, pertama kali kamu baca terdengar suara gemerincing, bunyi-bunyian itu di langit. Maka semua malaikat berkata, telah terjadi peristiwa besar. Apa ini yang membuat bunyi-bunyian yang begitu keras ini?
Begitu kamu baca doa itu yang kedua, terbuka pintu-pintunya langit. Begitu kamu baca itu yang ketiga, malaikat Jibril turun, lalu kemudian memerintahkan kepada kami, ayo, siapa di antara kalian yang bisa membantu itu orang di bawah? Saya kemudian mengajukan diri kepada Allah SWT supaya saya yang diutus. Nah, saya yang diutus. Dan ketahuilah kalau ada seseorang yang berada dalam kesulitan yang besar, dia membaca doa tadi seperti yang kamu lakukan, maka Allah SWT akan mengeluarkannya dari kesulitan yang besar itu. Sahabat ini kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah menemui Nabi. Diceritakanlah kejadian itu. Kata Rasulullah SAW, "Laqanaqallahu bi asma'ihil husna." Allah telah mengajarkan kepadamu nama-namanya yang terindah. Apabila nama itu digunakan ketika berdoa, Allah akan ijabah doanya. Kalau nama itu digunakan ketika meminta, Allah akan penuhi permintaannya. Nah ini Pak, menunjukkan adanya iftikar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana aksarun nasi iftikaran ila Allah wa Rasulullah SAW. Orang yang paling butuh kepada Allah itu, paling menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, Rasulullah SAW. Faliza kana aghnan nas billah, maka beliau jugalah orang yang paling tidak butuh kepada manusia, melepaskan diri dari manusia dengan Allah SWT. Fakullama kamula iftikaruka kamula ginaka. Semakin sempurna rasa butuh kita kepada Allah, maka kita akan semakin berlepas diri dari manusia. Pan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana afqarul khalqi ilallah. Nabi SAW orang yang paling butuh kepada Allah. Farabatal hajar ala batnihi minal ju'. Beliau pernah mengikat batu ke perutnya karena lapar. Tidak minta-minta sama orang, kepada Allah saja. Wa kana aghnal khalqi billah. Tapi beliau orang paling kaya, ya, dengan pertolongan Allah. Wasaqal jamu bil ma'in nabi min baina asabihi syarifah. Beliau pernah memberikan minum kepada sekelompok orang, banyak orang, dengan air yang keluar dari sela-sela jari jemarinya. Wa at'amal juyus min hifnati min ta'am. Beliau memberikan makan kepada satu bala tentara, pasukan kaum muslimin, ya, dari satu wadah tempat makanan. Fa kullama tahaqqaqat ahwal abd biwasfika wattaqallahu biwasfi. Maka setiap kali seorang hamba itu benar-benar menunjukkan butuhnya kepada Allah SWT, Allah SWT akan meliputinya dengan sifat-sifatnya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la li ahadin min khalqik. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus seluruh makhluk, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan kepadamu. Perbaikilah urusanku semuanya. Jangan serahkan diriku kepada diriku, meskipun hanya sekejap mata. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Maksudnya apa? Jangan biarkan saya yang urusi diriku. Saya tidak mampu mengurus diriku sendiri. Engkaulah ya Allah yang mengurusi diriku ini. Lebih-lebih jangan serahkan diriku kepada orang lain di antara makhluknya. Jangan biarkan saya urusi diriku, jangan biarkan orang mengurusi diri saya. Artinya iftikarnya itu rasa butuhnya kepada Allah SWT. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabi, Allah SWT berfirman dalam kitabnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah, dan Allah hanya Dia satu-satunya yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lain, dan Dialah yang hamid, ya, Dialah yang maha terpuji. Jadi satu tadi Pak, ini baru satu ya dari tiga, bahwa yang membuat peringatan itu bermanfaat kalau kita merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau kita merasa bisa berlepas diri dari Allah, peringatan tidak bermanfaat. Contoh Qarun, ketika dinasehati tokoh-tokoh agama pada masanya, dinasehati tokoh-tokoh agama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, seterusnya dinasihati. Ya, Qarun, ya, carilah kehidupan akhirat, ya, jangan lupa duniamu.
sedekahkan sebagian harta. Apa kata Qarun? Untuk apa saya kasih harta saya kepada sebagian orang? Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dikasih harta ini ala ilmin indi, atas dasar ilmuku sendiri. Dia merasa memiliki ilmu. Akhirnya nasihat orang itu tidak bermanfaat pada dirinya. Tapi kalau orang merasa saya sangat butuh sama Allah, maka ketika dinasihati, nasihat itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini, insyaallah. Syarat kedua, syarat ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.